Halo kawan-kawan, pada video ini saya akan menjelaskan dampak inflasi pada tahun 98 dan kebijakan pemerintah yang dilakukan pada tahun tersebut. Nah, inflasi berdampak cukup signifikan bagi kehidupan rakyat Indonesia. Saat terjadinya inflasi, maka daya beli masyarakat itu akan berkurang. Hal ini terjadi karena harga barang dan jasa meningkat, sehingga nilai mata uang akan otomatis melemah. Ketika harga barang dan jasa mahal, masyarakat akan lebih memilih untuk berhemat, sehingga akan mengurangi jumlah permintaan dari konsumen. Pertumbuhan ekonomi yang lambat dapat menambah angka pengangguran akibat angka PHK yang sangat besar. Pertumbuhan ekonomi yang lambat juga mengarah menuju resesi. Krisis moneter pada tahun 98 menyebabkan melonjaknya angka inflasi menjadi 77% dan ekonomi terkontraksi menjadi 13,7% lebih, di mana pada saat itu nilai tukar dolar AS mencapai Rp14.700. Hal tersebut menyebabkan banyaknya perusahaan mengalami kebangkrutan karena ketidakmampuan dalam membayar utangnya. Apalagi sebagian besar bahan baku yang digunakan oleh pabrik-pabrik perusahaan tersebut itu diperoleh secara impor. Nah, barang yang diimpor dibeli menggunakan dolar Amerika Serikat. Karena penurunan nilai tukar rupiah tidak terkendali, menyebabkan perusahaan tidak dapat membeli bahan bakunya dan tidak dapat melakukan kegiatan produksi. Sehingga banyak perusahaan yang terpaksa untuk kehilangan usahanya dan banyak yang kehilangan pekerjaannya pada saat itu. Selain kenaikan angka pengangguran, nilai tukar yang terus melemah akan mempengaruhi harga bahan pokok. Ya, kenaikan harga bahan pokok menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat dan menyebabkan terjadinya protes besar-besaran di seluruh Indonesia. Nah, hal tersebut dibuat semakin buruk dengan terjadinya konflik antara pelaku demo dengan pihak polisi. Nah, akibatnya bentrokan massa terjadi dan memakan korban 4 orang mahasiswa. Saat terjadi inflasi, terdapat dua cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu menetapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan moneter sendiri dibuat dengan tujuan untuk menjaga kestabilan moneter pada saat terjadi inflasi. Kebijakan moneter adalah kebijakan di mana pemerintah membatasi jumlah uang yang beredar dan suku bunga bank ditingkatkan, sehingga dapat menarik masyarakat untuk kembali menyimpan uang di bank. Lalu untuk kebijakan fiskal, di mana kebijakan ini bertujuan untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran negara. Kebijakan ini menurunkan jumlah pajak dan dengan begitu diharapkan daya beli masyarakat meningkat. Kebijakan fiskal juga mengurangi jumlah pengeluaran pemerintah dengan negara mengatur jumlah pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, dan biaya operasional lainnya. Nah, pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 98, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem perekonomian di Indonesia. Upaya yang pertama yaitu memperbaiki sistem perbankan. Pada saat itu, banyak praktik perbankan yang tidak sehat karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia dan kurangnya kemandirian atau independensi dari bank sentral. Indonesia dan IMF bersepakat untuk menutup beberapa bank yang bermasalah sebagai upaya untuk mengatasi krisis pada tahun tersebut. Selain itu, pemerintah juga mendirikan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau yang lebih dikenal dengan BPPN untuk melakukan restrukturisasi perbankan nasional secara menyeluruh. Perusahaan mengalami kesulitan untuk membayar utang karena nilai tukar rupiah yang merosot tajam. Karena hal inilah, pemerintah melakukan restrukturisasi keuangan dan diharapkan bahwa posisi likuiditas perusahaan dapat terjaga dan tidak terjadi gangguan produksi, serta tidak terjadi PHK massal. Tim penyelesaian utang luar negeri juga berhasil mencapai kesepakatan yang mencakup pembiayaan perdagangan, pinjaman perusahaan swasta, dan penyelesaian pinjaman antar bank. Lalu, upaya terakhir yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi penderitaan masyarakat, terutama masyarakat kecil pada tahun tersebut, adalah dengan melonggarkan APBN dan memberikan bantuan kepada rakyat miskin.